Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadratul Mukarramin, para alim, para ulama, wabil khusus yang kami hormati Al Mukarram Bapak Haji Warisno sebagai Ketua Masjid Al-Ikhlas, yang kami hormati segenap pengurus masjid, Bapak Ibu jamaah yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan kesehatan, keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah berada di malam terakhir, di Jumat malam terakhir bulan Rajab. Malam hari ini adalah malam tanggal 25, artinya menuju Ramadan tinggal 1 bulan 4 hari. Mudah-mudahan kita semua Allah kuatkan, Allah sehatkan, sehingga bisa sama-sama beribadah di bulan Ramadan. Amin ya Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sebentar lagi Ramadan, kami mengingatkan jangan sampai ada saudara kita, keluarga kita, anak kita, bahkan diri kita yang masih punya utang puasa di bulan Ramadan. Kalau masih utang yang kemarin belum lunas, keburu masuk Ramadan, nantinya bukan hanya kodok wajibin, dan kita mudah-mudahan bukannya belum bayar utang, nanti ketika kita masuk bulan Sya'ban, jangan lupa kita latihan untuk sahur di awal bulan Sya'ban. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam Sabtu, malam Minggu ya, Sabtu malam Minggu besok itu adalah malam tanggal 27 Rajab. Ada apa di tanggal 27 Rajab? Isra wal yang kerja mah, yang Sabtunya nggak libur ya, Sabtunya nggak libur gitu. Tanggal merah gitu. Tapi yang Sabtunya libur sama aja pada. Jadi yang pengen jalan-jalan mah, yang pengennya Sabtunya nggak libur, pengen sekalian pulang Sabtu, Minggu, Senin, apa ya? Nah, kita minimal persiapan semuanya. Yang mau pulang kampung, tiket sudah dibuka 3 bulan sebelum hari haknya. Jangan sampai yang mau naik kereta, yang mau naik kapal nggak kebagian. Nah, kita yang mau pulang ke akhirat jangan sampai lupa persiapan, jangan sampai nyawa keburu di tenggorokan. Karena kemarin di bahasan yang kemarin bab taubat, sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, selama nyawa masih ada di badan dan kita mau bertobat, pintu tobat masih terbuka. Jadi minimal ya kita persiapan pulang ke kampung akhirat, banyak-banyak beristighfar. Rasul saja yang dimaksud ya, kalau melakukan kesalahan Allah segera tegur,
kiri dosa. Nah, banyak nggak usah keluar rumah, di dalam rumah pun sudah ada peluang dosa. Maka sungguh sangat rugi kalau kita dalam sehari semalam tidak mohon ampun dan tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita akan membahas bab baru tentang hak terhadap kedua orang tua atau birrul walidain. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan al-muallim hadal kitab Syekh Abdullah Isna Samarqandi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di antara kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia adalah berbakti kepada kedua orang tua. Karena kedua orang tua ini sangat besar jasanya bagi kita. Karena tidak mungkin kita lahir ke dunia tanpa kedua orang tua. Kecuali ya, ada yang tidak ada kedua orang tuanya, kun fayakun, jadilah Nabi Adam. Kalau kita semua hampir semuanya lahir dari pasangan ibu bapak. Nggak ada yang tiba-tiba jadi langsung jadi manusia. Semua terlahir dari kedua orang tua. Karena kedua orang tua itu menjadi penyebab kita lahir di dunia, maka sungguh teramat hina kalau kita tidak mau menghormati dan memuliakan kedua orang tua. Dan prinsip ini di dalam Islam harus selalu disampaikan kepada anak-anak kita. Karena gini, Bapak Ibu sekalian, di dalam diri manusia itu ada batin pertimbangan yang memungkinkan data itu boleh masuk atau tidak ke dalam diri kita. Ada kolom. Tapi ketika masih anak-anak, batin pertimbangannya nggak aktif. Jadi apapun yang dia dengar, apapun yang dia lihat, ketika masih kecil itu akan nempel di dalam dirinya. Jadi kalau ada anak kecil, kerjaannya nontonnya atau dengarnya tentang budaya-budaya orang luar Islam yang tidak punya orang tua, bahkan istrinya mereka lahir tanpa status suami istri, mereka tidak merasa punya kewajiban untuk hormat dan bakti kepada orang tua. Kalau anak kita yang masuk datanya itu adalah dari TV, dari handphone, atau dari anak-anak sebayanya yang mendengar data yang salah, maka data itu akan numpuk di dalam diri anak kita sehingga ketika gedenya susah diingetin. Makanya handphone itu ada yang mengatakan kalau kita membiarkan anak kita bebas melihat handphone tanpa kita awasi, sesungguhnya sedang menuju jalan ke neraka.
Kenapa? Karena mereka masukin data apapun yang ada di handphone, nggak tahu salah benar. Pokoknya ketika lihat usianya masih kecil, jadi. Dan itu membahayakan buat diri anak-anak kita. Makanya dulu kita ya, mungkin orang-orang saat seumuran saya atau ke atasnya, malam-malam kita juga matiin TV, udah malam tidur. Padahal TV-nya acara cuma satu doang, TVRI ya, nggak ada yang lain. Udah jam 9 gitu, matiin TV, tutup, tidur. Nah, sekarang TV-nya udah banyak channelnya, dimatiin TV, ada handphone. Kalau TV masih kelihatan orang tua nonton apa, lah handphone kita nggak melihat, anak kita nonton. Maka kalau kita ingin selamat anak-anak kita, jangan mau tidur megang handphone. Dalam kondisi melek saja data itu akan masuk ke dalam diri, apalagi menjelang tiap-tiap antara tidur dan hati-hati. Karena handphone itu sangat membahayakan. Jangan kalah kita sama anak kita, apalagi dengan alasan, aduh susah, anak kita nangis nggak dikasih handphone. Apalagi usia anak-anak yang belum murahik itu kan anak-anak pada usia bayi, murahik, balik. Balik itu sudah muncul tanda-tanda, murahik itu sudah tahu mana benar, mana salah. Itu yang minimal usia-usia kelas 3 SD. Tapi kalau 0 sampai 3 tahun itu adalah usia-usia emas. Kalau ada data masuk, maka akan mengendap di dalam dirinya dan susah dihapus. Nah, yang harus kita lakukan, harus kita masukkan ke dalam data diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, yang harus selalu kita camkan, wajib hukumnya kita bakti kepada kedua orang tua. Minimal Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan 3 ayat, yang ayat ini bergandengan. Ayat ini bergandengan harus pas. Jadi satunya ada, tidak akan sempurna kalau satunya lagi tidak ada. Seperti kita pakai sendal, gak mungkin pakai sendal sebelah. Kalau pengen dipakai enak, harus pakai sendal dua. Apa ayatnya? Ayat yang pertama, aqimus sholah wa atuz zakah. Aqimus sholah wa atuz zakah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk melaksanakan sholat dan keluarkan zakat. Ini artinya orang yang mengeluarkan zakat, kalau dia tidak sholat, maka zakatnya itu enggak sempurna dan boleh jadi tidak akan jadi apa-apa dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqimus sholat wa atuz zakat. Sholat kemudian zakat. Jangan zakat